Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahlevi Bobi Armindo dan izinkan saya untuk mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Analisis Medan Makna Kata Melihat dalam Bahasa Arab. Penyusunnya adalah saya sendiri dan tugas ini dilakukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah semantik Arab di semester 5 ini. Oke, latar belakangnya yaitu semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna dan relasi makna dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, konsep melihat tidak direpresentasikan oleh satu verba tunggal saja, tapi direpresentasikan oleh beberapa verba yang secara leksikal tampak berdekatan, namun memiliki perbedaan makna yang halus. Perbedaan tersebut seringkali tidak tampak pada tataran sintaksis, tetapi menjadi jelas melalui analisis semantik. Kajian tentang verba melihat dalam bahasa Arab seringkali dipahami secara umum sebagai aktivitas visual semata. Padahal dalam pemakaian aktual, verba-verba tersebut menunjukkan variasi makna yang mencakup aspek kognitif, pengalaman, kehadiran, dan persepsi indrawi. Oleh karena itu, diperlukan analisis semantik yang lebih mendalam untuk memetakan perbedaan dan persamaan makna antar verba tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya buat adalah penelitian ini mengkaji bagaimana verba melihat dalam bahasa Arab dapat dianalisis secara semantik melalui pemaparan pandangan umum berdasarkan tinjauan pustaka serta penguraian unsur komponen makna yang membentuk masing-masing verba dalam satu medan makna yang sama. Untuk tinjauan pustakanya, di sini saya menggunakan kamus Al-Ma'ani. Di kamus Al-Ma'ani sendiri terdapat beberapa cukup banyak kata yang ketika kita mengetikkan kata melihat lalu kita search artinya, maka itu akan ada banyak. Tapi di penelitian saya kali ini saya batasi. Nah, ini dia batasannya. Penelitian ini dibatasi pada verba dasar yang mempresentasikan makna melihat. Analisis tidak mencakup bentuk turunan yang mengalami afiksasi ataupun geminasi. Nah, jadi karena keterbatasan, jadi untuk Jadi saya membatasi objek penelitiannya hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7. Yaitu ada kata basuro, hadoro, ro'a, syahida, lahazo, lamaha, dan nazoro. Begitu. Lalu masuk ke pokok pembahasan. Berdasarkan data korpus Leipzig. Nah, jadi maaf nyala sebentar dan mohon maaf saya minum dulu. Jadi berdasarkan data korpus Leipzig, verba dengan makna melihat dalam bahasa Arab menunjukkan perbedaan frekuensi kemunculan yang membentuk urutan hierarkis dalam pemakaiannya. Jadi di korpus Leipzig sendiri itu ada pilihan korpusnya dari mana, apakah itu dari berita tahun sekian, dari berita dari negara X dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, di sini saya menggunakan korpus Leipzig dari Universitas Leipzig. Terima kasih kepada yang membuat dan saya memilih korpus yang base datanya itu dari Wikipedia tahun 2021. Nah, oke, lanjut. Verba yang paling sering muncul yaitu adalah nazoro, diikuti oleh ro'a dan syahida. Jadi sampai sini bisa saya simpulkan kalau ketika kita melihat, maka yang paling sering muncul ketika kita berbicara kata melihat dalam bahasa Arab, maka yang paling sering muncul itu adalah kata nazoro, ro'a, dan juga syahida. Tingginya frekuensi ketiga verba ini menunjukkan bahwa makna melihat dalam bahasa Arab banyak direalisasikan melalui verba yang bersifat umum dan memiliki perluasan makna ke ranah kognitif seperti sudut pandang, penilaian, dan penyaksian peristiwa. Oke, next. Lalu pada tingkat menengah terdapat, jadi setelah nazoro, ro'a, dan syahida, di bawahnya itu ada hadoro dan basuro.
Kedua verba ini digunakan dalam konteks yang lebih terbatas, yakni kehadiran dalam suatu peristiwa dan kapasitas atau ketajaman penglihatan. Frekuensi kemunculannya yang lebih rendah mencerminkan fungsi semantis yang tidak selalu merujuk pada tindakan melihat secara langsung, melainkan pada pengalaman situasional atau kemampuan indrawi. Lalu adapun verba lamaha dan lahazo menempati posisi paling jarang muncul dalam korpus. Kedua verba ini umumnya merepresentasikan penglihatan yang singkat, sesaat, atau bersifat sangat kontekstual. Rendahnya frekuensi tersebut menegaskan bahwa verba-verba ini, kedua verba tadi, lamaha dan lahazo, berada di wilayah pinggiran medan makna melihat. Sedangkan verba yang lebih umum dan produktif menempati posisi pusat dalam sistem leksikal bahasa Arab. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan komponen makna sebagai berikut. Di sini ada beberapa verba yang telah saya batasi tadi, yang telah saya kumpulkan. Yang pertama ada basuro, yaitu dapat persepsi visualnya, kesengajaannya tidak dapat, durasinya itu panjang, intensitas dalam melihat itu tinggi, dimensi kognitifnya ada, dan tidak ada keterlibatan peristiwa. Yang selanjutnya itu ada hadoro. Hadoro itu tidak ada persepsi visualnya, tidak ada kesengajaan, durasinya panjang, intensitasnya itu rendah, dimensi kognitifnya tidak ada, keterlibatan peristiwanya ada. Selanjutnya itu ada ro'a. Ro'a itu persepsi visualnya ada, kesengajaan kadang ada dan kadang tidak. Maksudnya kadang bisa disengaja, kadang bisa tidak. Durasinya itu variatif, bisa cukup waktu yang lama dan bisa di waktu yang singkat. Lalu intensitasnya itu sedang, dimensi kognitifnya ada, dan keterlibatan peristiwanya ada. Selanjutnya ada kata syahida. Persepsi visualnya ada, kesengajaannya ada, kesengajaannya tidak ada, durasinya panjang, intensitasnya sedang, dimensi kognitifnya ada, dan keterlibatan peristiwanya ada. Selanjutnya ada kata lahazo, yaitu persepsi visualnya ada, kesengajaannya ada, durasinya singkat, intensitasnya rendah, dimensi kognitifnya tidak ada, keterlibatan peristiwanya juga tidak ada. Lalu ada lamaha, persepsi visualnya ada, kesengajaannya tidak ada, durasinya sangat singkat, intensitasnya rendah, dimensi kognitif tidak ada, dan keterlibatan peristiwa tidak ada. Nazoro, terakhir nazoro, yaitu persepsi visualnya ada, durasinya panjang, intensitasnya sedang, dimensi kognitifnya ada, dan tidak ada keterlibatan peristiwa. Oke, dari yang bisa kita lihat dari tabel ini adalah tiga kata yang populer tadi, yaitu syahida, nazoro, dan ro'a, sama-sama memiliki memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki persepsi visual. Lalu durasinya itu panjang, tapi ro'a juga bisa singkat dan bisa panjang. Oke, kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa medan makna verba melihat dalam bahasa Arab bersifat kompleks, bertingkat, dan tidak homogen. Konsep melihat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas visual, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, afektif, dan pengalaman. Pendekatan semantik berbasis korpus dan analisis komponen makna terbukti efektif dalam mengungkap perbedaan dan relasi makna antar verba dalam satu medan makna yang sama. Baik, sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih kepada terutama Bapak Yunus yang telah memberikan materi semantik pada semester 5 yang telah berlalu, satu semester yang lalu, yang telah berlalu, dan alhamdulillahnya sekarang selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.